بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan Pak Ustadz dari saya. Dan di zaman Rasulullah diceritakan juga bahwa Rasulullah pernah terlambat melaksanakan sholat subuh Pak Ustadz ya. Tapi beliau tetap aja melakukan sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh gitu ya. Apa para sahabat itu juga tetap menunggu walaupun waktu sholat subuhnya sudah hampir habis gitu Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterlambatan Rasulullah bukan karena keteledoran, tapi ikhbar, memberi informasi bahwa waktu subuh yang diundur sampai 40 menit ke belakang itu masih ada waktu. Agar supaya umat, para sahabat pada waktu, jika tank sudah masuk subuh, setengah jam kok belum sholat, tidak punya kesimpulan, tidak sah sholatmu, tidak punya kesimpulan. Karena kalau Nabi SAW itu mengundur waktu sholat karena keteledoran, ini berarti khianat. Dan khianat itu mustahil bagi Nabi SAW. Maka sekali lagi, tidak pernah diulang. Itu menunjukkan bahwa kenapa Nabi mengundur waktu sholat karena keteledoran. Tapi beliau sengaja untuk mengabarkan, jam segini ini loh, masih waktunya subuh dan belum keluar itu. Kan waktu subuh itu kan mulai dur masuk waktu sampai waktu syuruk, maka sebelum waktu syuruk itu masih bisa dan sah untuk sholat subuh. Tapi kalau sudah melewati waktu sholat subuh, itu bukan lagi sholat ada, sholat di waktunya, itu sudah sholat di luar banyak pokok. Saya ulangi, yang pertama bukan karena keteledoran, itu adalah memberikan informasi waktu subuh itu sampai dari jam sekian. Nah, kemudian kalau ditanya apakah para sahabat itu tetap sholat fajar di antara azan dan iqamah, ya, qobliyah subuh tetap terjadi. Oleh karena qobliyah subuh itu adalah sunnah, bukan wajib, maka para sahabat tentunya dan kita tentunya juga harus tahu diri. Oh, sudah tidak ada kesempatan wajib. Ini kan mu'akadah. Kalau mu'akadah berarti kita yang harus benar-benar disiplin dalam waktu. Tapi jauh sebelum subuh kita sudah bersih, sudah berpakaian aurat dan sudah siap untuk, sehingga adzan rampung. Nah, yang jelas kalau kita bersama-sama berselancar di kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersegera hadir di masjid setelah azan kecuali sholat maghrib. Kalau sholat maghrib seringkali Rasulullah itu begitu rampung azan, kemudian doa, setelah doa Rasulullah sudah mulai, sehingga langsung koma. Itu apakah di luar Ramadan, apakah juga di bulan Ramadan? Sekarang itu masih menyerap aspirasi. Kemis agak mundur sedikit ya, karena kita masih takjil dulu. Katanya yang pengen cepet ya, saya habis maghrib. Itu kalau diserahkan ke
jamaah ya akan muncul seperti itu. Maka kemudian perlu memang duduk bersama, lalu kemudian jadi tetap jaga sholat paginya. Kedua, ketika kita contoh sholat isya oleh Rasulullah itu pernah dilakukan jelang tengah malam. Kalau saya juga sampaikan kajian Furqan, kayaknya ada 2 hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu beberapa kali sholat isya itu jelang. Kenapa demikian? Sekali lagi, itu bukan unsur keteledoran atau bukan karena sibuk melakukan ini dan itu. Bahwasannya saudara kita yang tidak sholat isya di awal waktu, dia juga menemukan keutamaan sholat isya yang sedang. Jadi ikhbar yang disampaikan Nabi itu tidak melulu dari lisan, ya Bu. Disampaikan kudu begini, tidak boleh begitu, tapi terkadang langsung dari sikap. Bapak, mungkin ada lagi? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Saya tahu koma. Dari penjelasan Ustaz tadi saya menanyakan ini Ustaz. Kalau tadi sampaikan bahwa koma itu dimenangkan setelah ini berkaitan dengan sholat kemudian qobliyah sholat. Apakah Rasulullah itu melakukan qobliyah sholatnya di rumah beliau gitu, terus dan kemudian juga untuk tahiyatul masjid, apakah beliau kalau untuk sholat wajib itu beliau tidak melakukan sholat tahiyatul masjid itu? Karena tadi sepertinya kan begitu beliau hadir di masjid kemudian disebutkan. Terima kasih. Kesempurnaan, keutamaan mengerjakan qobliyah ba'diyah itu di rumah. Kesempurnaan, keutamaan mengerjakan qobliyah ba'diyah itu di rumah. Nabi SAW Al-Kamakal, beliau menjelaskan bahwasanya dirikan sholat fardu dan berilah bagian sholat di rumah. Masjid sholat fardu. Bagian rumah itu apa? Kopi. Maka kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, beliau penulis kitab Bulughul Maram yang paling gede, Bari Sahih Bukhari, beliau mengatakan Rasulullah SAW belum pernah dijumpai sholat qobliyah atau ba'diyah di masjid itu, karena memang itu bagian keberkahan dan rahmat yang mesti ditumpahin. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan wala taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, karena tidak pernah didirikan sholat. Kenapa? Karena sholat sunnahnya, sholat tatawu'nya itu semua dikerjakan di masjid, sehingga rumah tidak pernah dapat kebagian energi positif. Maka qobliyah ba'diyah memang sempurnanya itu keutamaan. Sehingga maaf, begitu imam hadir
jamaahnya sudah datang, jamaah tidak nunggu imam qobliyah. Karena bagi imam qobliyah itu sudah selesai di rumah. Ba'diyah juga begitu, dengan harus mengedepankan husnudun. Kami satu langsung pulang. Ya memang di rumah Ba'diyah. Lalu kemudian tahiyatul masjid. Bagaimana dengan tahiyatul masjid? Bapak Ibu jemaah sekalian yang tahiyatul masjid itu penghormatan terhadap sholat. Tahiyatul masjid itu sunnah didirikan ketika kita baru masuk masjid, sedangkan kita tidak sedang akan mendirikan sholat yang lain. Maka ketika kita akan mendirikan sholat yang lain, maka sudah include tahiyatul masjidnya ke sholat. Dengan datang ke masjid sudah iqamah, lalu kemudian langsung ke shaf untuk sholat berjamaah. Tahiyatul masjidnya itu sudah ikut ke sholat fardu. Karena tahiyatul masjid itu adalah insya'us sholah fil masjid. Jangan sampai masuk masjid itu tanpa ada sholat, jangan. Apakah sholat sunnah karena tahiyatul masjidnya, ataukah sholat qobliyahnya, ataukah sholat fardu. Maka jenengan tidak perlu merasa kehilangan. Sudah komat aku hadir masjid, kehilangan kesempatan tahiyatul masjid. Loh, sholat jamaahnya itu sudah tahiyatul masjid, sudah include ke situ. Makanya tidak bagus kalau seumpama dalam tanda petik ya memaksakan diri tahiyatul masjid sedangkan sudah iqamah, sehingga merampungkan tahiyatul masjid lalu masbuk 1 rakaat berjamaah. Ini kan sama dengan buang tumpeng mulung upoh. Nah, si tumpeng dibuang, mengutin butiran-butiran nasi. Yang paling pokok dan utama ke masjid itu ya sholat fardu rawatib. Lalu kapan Rasulullah itu sholat tahiyatul masjid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tahiyatul masjid kalau beliau tidak hajjahul am, ketika beliau sedang sedih atau galau memikirkan satu hal, beliau itu kan datang ke masjid, bukan waktu sholat masuk masjid. Bahkan masuk masjid itu kan tetap menjadi nilai ibadah, meskipun masuk masjid tidak ngapa-ngapa. Ya duduk-duduk saja. Nah, ya bagi yang duduk-duduk mau masuk ke masjid hanya duduk-duduk jalan. Yang insya harus dia menumbuhkan sholat 2 rakaat sunnah. Akan namanya tahiyatul. Nah, kalau sudah iqamah, tahiyatul masjidnya sudah include ke sholat fardu. Sholat fardunya itu menjadi penghormatan. Maka wajar tampak setidaknya di 3 hadis tadi kita dapat tangkap isyaratnya Rasulullah hadir, tidak nunggu 2 rakaat langsung qomat. Qobliyahnya selesai di rumah, tahiyatul masjidnya sholat fardunya itu sudah. Maka sholat tahiyatul masjid itu bisa mustaqillah, bisa independen, bisa juga masuk ke dalam sholat. Kapan independen? Tatkala kita mau ke masjid. Ya ibu yang pengajian ba'da zuhur, ba'da Jumatan itu loh, ya. Kemudian tadi saya itu isanya di Al-Falah, lalu pengajiannya di Al-Kautsar, kan itu baru mustaqil lah, baru kemudian tidak include dalam